Selamat pagi sahabat-sahabat di Sonora Network, apa kabar? Salam hangat. Kita ketemu lagi di program Sales Mastery and Director Update with Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Pagi hari ini Siska dan Anton akan menemani Anda sampai pukul 8 nanti waktu Indonesia Barat tentunya. Dan tentunya juga bersama Pak Eloy Zaluku. Selamat pagi Pak Eloy. Selamat pagi Mbak Siska dan selamat pagi Bung Anton. Luar biasa ya. Gimana nih kabarnya Pak Eloy? Selalu baik dan kita juga berharap sahabat Sonora di seluruh tanah air juga baik ya. Amin. Dan seperti biasa kita mau tanya nanti level kebahagiaan mereka ya. Kalau di level 5 itu berarti merah Mbak Siska. Nilainya merah tuh kalau 5 ya. Ya mungkin lagi ada pergumulan hidup lah ya. Lagi galau ya. Tapi harusnya karena besok libur sih harusnya sih semua minimal 6 ya. 8 apa? Oh iya. Saya nggak setuju 6. Iya benar. 8 lah minimal ya. Iya, apalagi yang dipikirin besok libur gitu Iya loh. besok libur. Tapi kalau ada sahabat Sonora memang lagi ada problem ya, mungkin target salesnya belum tercapai, mungkin anak lagi, ya ada sesuatu lah. Namanya hidup kan tidak selalu berjalan sesuai yang kita harapkan. Silakan loh sahabat Sonora share dengan kita. Karena apa yang sudah kami siapkan pagi ini itu kan satu tema yang memang bagus sekali ya, advanced negotiation techniques for sales warrior. Tapi ini cuman salah satu topik yang kita punya ya. Jadi dengan muncul nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan menggali apa yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya, dari pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya kita bisa sharekan. Jadi silakan, justru acara-acara seperti ini juga berharap banget nih. Silakan untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan juga ya Mbak Siska ya. Karena dari pertanyaan kita tahu jalan keluarnya, juga menginspirasi sahabat yang lain gitu ya Pak Eloy. Dan tentu saja kan pertanyaan bisa dapat buku nanti. Oh iya, bagi para sahabat Sonora, Anda yang sudah menanggapi atau menyampaikan komentar Anda baik lewat SMS, Twitter, atau langsung telepon kami, ada 2 di antara Anda yang akan mendapatkan buku berjudul Eloy, Kisah Ajaib Anak Pedalaman Nias ke Panggung Dunia. Kok bisa ya anak pedalaman ke panggung dunia? Bacanya di situ ya bukunya. Dan ini bagus sekali bukunya Mbak, karena saya baru sehari atau 2 hari yang lalu dapat message inbox dari seorang pendengar kita di Yogyakarta ya. Apa katanya? Katanya ini dengan Pak Yohanes, kita juga sapa beliau ya, dan beliau mendengar kita setiap pagi ya, dan membaca bukunya, dan beliau terinspirasi sekali. Bagi sahabat Sonora yang belum membeli buku ini, sahabat Sonora, ini buku yang fenomenal sekali. Tapi sebetulnya ini bukan tentang saya. It is not about me. It is about God, tentang Tuhan yang bekerja di belakang hidup saya sampai hari ini. Sebetulnya kalau bukan karena anugerah Tuhan sih Mbak Siska, sekarang saya sudah mati overdosis juga sih. Karena perjalanan hidup. Nanti kalau sahabat Sonora ya, baca dari bab pertama sampai bab ketiga, itu umumnya semua yang membaca, umumnya itu memang tidak bisa melanjutkan di bab yang keempat. Karena itu adalah bab-bab yang Mbak Albertine Enda itu begitu jagonya merangkai setiap kata, dan akhirnya itu membuat orang terkuras air matanya. Di bab pertama, bab 2 dan bab 3. Kalau nanti bab 4, bab 5 itu biasanya sudah memasuki masa-masa waktu saya masih remaja dulu. Dan umumnya itu kalau yang membaca remaja atau muda-mudi biasanya senyum-senyum sendiri ya. Gitu ya. Tapi kalau sudah jadi orang tua justru ketakutan. Kenapa? Karena di situ sudah mulai khawatir. Aduh, jangan-jangan anak saya juga lagi begitu tuh. Kalau sudah masuk nanti 6 dan 7 itu justru semua pembaca akan membenci saya. Iya, karena itu puncak kenakalan saya. Satu hal yang tidak saya lakukan di Melbourne, membunuh orang secara langsung Mbak Siska. Kenakalan remaja yang pernah saya lakoni, ya kecuali nyuntik sih. Tapi ya yang lain-lainnya pernah lah. Tapi 8 dan 9 itu saya bertemu dengan pencerahan. Jadi sahabat Sonora yang suka berpikir hal-hal yang mendalam, mempertanyakan 3 pertanyaan besar. Yang pertama, who am I? Siapakah aku? Aku tidak pernah meminta lahir, kenapa kau lahir? Yang kedua, the meaning of life.
apa tujuan daripada hidup ini. Kalau listrik dan lampu diciptakan untuk menerangi, tetapi manusia diciptakan untuk apa? Dan yang terakhir, kemana setelah kematian, dan bahkan bagaimana untuk bisa sampai ke sana, itu ada di bab 8 dan 9. Itu dalam sekali. Beberapa buku yang mempengaruhi hidup saya juga saya munculkan di sana. Dan tentu saja 10 itu untuk berbicara waktu saya memulai karir sebagai seorang pembicara, bertemu dengan calon istri saya. 11 saya mulai memperkenalkan konsep success triangle, itu adalah theocentric motivation, dan 12 itu penutup. Jadi itu rangkuman dari 12 bab dalam buku ini. Dan sebelum menjadi film, silakan sahabat Sonora nikmatin dulu. Kalau tidak ada di Gramedia karena sudah sold out, sahabat Sonora juga bisa beli melalui kami ya, karena kami stok cukup banyak. Hubungin saja di www.eloizaluhu.com. Iya, atau kirim saja SMS Anda ke Sonora. Oh ya, di Sonora juga sudah banyak, makanya tiap hari kita bagikan ya. Iya, jadi bagi para sahabat Sonora, Anda pun berkesempatan, silakan berpartisipasi via Twitter, juga silakan mention @sonorafm92 lewat SMS ke 0812 112 9200. Siapa Anda, ada di mana, dan di mana level kebahagiaan Anda pagi hari ini? Ya. 1 sampai, nggak usah 1 kali ya, 5 sampai 10. Tapi pernah ada yang 0 loh. Pernah ada yang 0 itu. Itu lagi down banget tuh, Mbak. Iya. Nah, sahabat Sonora silakan berpartisipasi. Nah, sebelum kita masuk ke negotiation teknik yang seperti apa sih untuk seorang sales warrior yang diinginkan oleh Pak Eloy, kita review dulu yang minggu lalu. Minggu lalu, kita kedapatan tamu spesial banget minggu lalu ya, Ibu Limi ya, Presiden Director dari Raja Wali TV, RTV. Beliau sebelumnya adalah sebagai Sales and Marketing Director dari Viva Media Group yang mengelola TV One dan Antv. Dan minggu lalu kita belajar banyak hal. Satu hal yang saya masih ingat sekali ya, bahwa perjalanan beliau itu menginspirasi kita untuk akhirnya berani bermimpi lagi. Beliau memulainya dari nol, Mbak, dari AE, Account Executive di Media TV ya, dan ternyata karena beliau setia dengan apa yang dilakukan, kerja keras, belajar terus ya, dan akhirnya bisa sampai di posisi seperti hari ini. Ini adalah salah satu contoh, dan setiap bulan kita mendatangkan inspirator hebat ini, CEO atau direktur dari perusahaan-perusahaan yang kita bisa kenal. Jadi itu yang kita pelajari minggu lalu, belajar bermimpi lagi. Iya, belajar bermimpi lagi. Nah, kita mau target apa hari ini ya Pak Elo ya? Target hari ini kita bagus sekali ya, tinggi sekali targetnya hari ini. Kita mau menyelesaikan, karena ilmu negosiasi itu panjang ceritanya, Mbak. Dan ini sebetulnya lanjutan dari 2 minggu yang lalu, waktu kita berbicara tentang closing techniques. Jadi closing techniques sudah kita bicarakan minggu lalu, 2 minggu lalu. Dan kita mau bicarakan tentang negotiation techniques hari ini, advanced negotiation techniques. Dan ini berhubungan dengan satu konsep yang sudah kita bahas sejak tahun lalu, yang namanya Rave Sales Model, RAVE, Romeo Alpha Victor Echo ya. Now, Rave Sales Model itu berbicara mengenai relationship, hubungan yang baik, kemudian value creation, itu kita memberikan nilai manfaat kepada pelanggan, dan ujungnya adalah customer engagement. Ya, engagement. Now, ini adalah hasil pemikiran saya sebetulnya sejak tahun 2004, karena banyak memberikan training-training motivasi ya kepada teman-teman sales di berbagai industri, farmasi, banking, asuransi, otomotif, dan lain-lain. Dan saya mulai mempelajari, ternyata yang menjadi seorang sales itu memang punya banyak kesulitan ya, tetapi orang-orang yang berhasil dalam dunia penjualan, saya merasa orang-orang yang hebat. Apalagi kalau capai targetnya bukan cuma 1-2 bulan pertama, tetapi rutin setiap tahun ya. Ini pasti orang-orang yang luar biasa. Apalagi Mbak Siska, di tengah-tengah persaingan yang semakin menggila seperti ini. Maka dari semua referensi yang saya baca, orang-orang hebat yang saya temui, dan pengalaman diri sendiri untuk jualan ya, itu akhirnya saya memunculkanlah Rave Sales Model ini. Now, R, relationship, itu ada 2 C di dalamnya. Now, C yang pertama itu adalah klik.
Jadi relationship itu dimulai daripada saya klik dulu nggak nih dengan Mbak Siska. Itu ada kan Mbak, kita baru ketemu orang ngomong 1-2 menit aja kayaknya langsung dapat tuh chemistry-nya ya. Jadi ada klik. Tetapi ternyata klik itu bisa dipelajari. Ada 10 teknik yang bisa dilakukan. Dan itu kita sudah bahas sih di pertemuan yang lalu ya. Lalu setelah dia bisa klik, nah salah satunya di dalamnya adalah likability. Jadi bagaimana saya melakukan sesuatu, apa hal-hal yang saya katakan, bahkan dari raut wajah, senyuman, tatapan mata, shake hand-nya, itu adalah bagian dari likability. Bagaimana saya bisa membuat pelanggan, prospek saya itu menyukai saya. Nah, kenapa ini penting? Oleh karena kalau prospek sudah menyukai saya, biasanya mereka lebih terbuka, lebih nyaman untuk menceritakan apa sih kebutuhannya, apa sih sekarang yang menjadi problem dalam perusahaannya. Karena kalau beliau nggak suka, itu kan informasi-informasi rahasia tentang perusahaan, tentang dirinya. Ngapain dia ceritakan kepada orang yang dia tidak suka? Jadi pintu pertama adalah klik. Dan pintu pertama dari klik adalah likability. Nah, dalam likability itu bagaimana kita disukain. Nah, itu yang saya bilang ada 10 hal yang bisa kita lakukan. Nah, tapi kalau sudah bisa klik, itu tidak cukup kan. Kita mesti naik ke namanya connect. C yang kedua itu connect. Nah, semua orang bisa klik, tapi belum tentu connect ke hati loh. Nah, itu juga ada 10 hal yang harus dilakukan. Juga sudah kita lakukan bicarakan di waktu-waktu yang lalu. Nah, setelah klik, setelah connect, baru kita bicara mengenai value added selling, value creation. Karena saya berkenalan dengan Mbak Siska, mungkin sudah ada kliknya, connect-nya mungkin sudah ada, tapi hubungan bisnis kita belum tentu lancar. Kenapa? Karena saya tidak punya sesuatu, apakah itu jasa atau apakah itu produk yang bermanfaat untuk Mbak Siska. Jadi mesti ada value added-nya. Saya mesti punya sesuatu yang bisa, yang pertama, itu menjadi solusi untuk problem, untuk masalah yang Mbak Siska hadapi, baik pribadi maupun perusahaan. Tapi itu tidak cukup. Mesti ada yang kedua, yang namanya adalah saya bisa membantu Mbak Siska untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita ke depan. Jadi namanya adalah menjadi solution pada affliction dan menjadi solusi pada aspirations. Nah, ini adalah salah satu kelemahan beberapa orang-orang di dalam dunia penjualan. Waktu mereka jualan, selalu mengejar dan mencari tahu afflictions, masalah yang dihadapi oleh nasabah. Gitu. Tapi sebetulnya itu tidak cukup. Ada aspirations-nya. Apa itu? Cita-cita ke depan, keinginan ke depan. Nah, ini adalah juga salah satu teknik yang sudah kita bahas juga sih sebetulnya. Nah, jadi di dalam value added ini ada namanya caring. Itu yang namanya kita peduli pada prospek. Jadi C yang ketiga caring. Dan setelah caring kita bicara mengenai creativity, yang saya sebut sebagai creativity selling, untuk memberikan manfaat kepada nasabah, kepada prospek, kepada pelanggan. Tidak bisa hanya dengan cara yang lama. Kenapa? Karena Jack Trout itu ngomong begini, differentiate or die, menjadi berbeda atau mati. Nah, mungkin 5 tahun yang lalu strategi kita itu memang beda dari yang lain. Tetapi setelah berjalannya waktu, kan bisa di-copy itu sama kompetitor kita. Jadi setiap hari kreativitas mesti muncul. Kita sebut creativity selling. Nah, disitulah saya membahas tentang apa? Tentang sales process. Karena sales process yang ada selama ini sudah tidak bisa relevan. Nah, di situ ada kreativitas baru yang juga kita sudah bahas, tapi nanti kita bisa ulang. Kenapa? Lihat-lihat jam, kayaknya waktunya untuk kita istirahat ya. Oh iya, betul ya. Terima kasih buat sahabat Sonora juga yang sudah menyampaikan tanggapan atau komentar Anda. Nanti kita kembali lagi masih bersama Bapak Eloy Zaluku. Beliau adalah the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Di level manakah tingkat kebahagiaan Anda pagi hari ini? Anda bisa berbagi bersama kami, mention at Sonora FM 92 atau lewat SMS ke 0812 112 9200. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, masih di Sales Mastery and Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Pagi hari ini kita akan masuk ke
hal-hal seputar negosiasi teknik. Dan tadi Pak Eloy sudah menyampaikan ada klik, connect, caring, creativity. Apakah itu semua sudah cukup Pak Eloy? Masih ada 2 lagi. Masih Yang ada 2. terakhir, jadi ada 6 C semuanya di dalam Rave Sales Model yang kita bangun. Yang kelima itu berbicara mengenai credibility. Jadi bagaimana kita mendapatkan kepercayaan, trust, dan yang terakhir adalah consistency. Nah, semua ini 6C ini nanti akhirnya adalah customer engagement, di mana customer loyal pada kita. Loyalitas tidak berbicara mengenai kepuasan saja. Makanya kalau di luar sana ada misalnya customer kepuasan pelanggan begitu loh. Jadi customer research kepuasan pelanggan, kepuasan tidak cukup. Kita berbicara mengenai loyalitas, karena orang yang puas belum tentu loyal, Mbak. Tetapi loyal sudah pasti ada 2 hal ini. Yang pertama, dia akan melakukan repeat order, akan membeli terus dari kita. Dan kalau kita melakukan yang namanya cross selling, kita punya produk-produk lain, mereka juga biasanya mau beli. Dan yang kedua, mereka mereferensikan kita kepada orang lain. Nah, itu adalah Rave Sales Model yang ditunjukkan sebetulnya kepada yang kita sebut the ultimate sales warrior. Ini adalah orang-orang yang memang prajurit-prajurit pasukan khusus di dalam dunia penjualan. Nah, itu apa hubungannya dengan negotiation skills? Now, gini, setelah saya mempelajarinya lebih dalam ya, dan menganalisa klien-klien yang selama ini juga saya tangani ya, dan berbicara dengan banyak orang-orang hebat, orang-orang sales di lapangan, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata kita mesti mengkategorikan kita punya prospek, nasabah atau pelanggan. Dan ternyata tidak semua pelanggan tuh menghargai hubungan dekat. Tidak semua mereka itu menghargai yang namanya nilai tambah. Nah, semua ternyata. Dan karena itulah kita membagi teman-teman ini, prospek-prospek ini ke dalam 4 kategori. Yang pertama kita sebut sebagai price buyers. Price itu harga, buyers itu adalah pembeli. Jadi mereka itu pembeli harga sebetulnya. Ini kelompok orang yang mereka nggak terlalu peduli sih berapa harganya gitu. Bukan, justru yang mereka peduli adalah harga. Jadi serendah-rendahnya harga itulah yang dikejar. Ya, jadi apakah mereka membutuhkan hubungan kedekatan, kita makan siang bersama, nggak terlalu penting buat dia. Ya, apakah dia membutuhkan fitur, manfaat, nggak terlalu penting. Nah, orang-orang macam ini ada. Dan bahkan ada training-training khusus untuk bagian pengadaan. Kalau kita B2B ya, menjual ke perusahaan-perusahaan. Jadi business to business kita jualannya. Di perusahaan-perusahaan besar itu bahkan ada pelatihan khusus untuk procurement. Untuk orang-orang pengadaan. Yang berbagai macam teknik bisa mereka lakukan. Untuk apa? Supaya vendor, bagian yang supplier, itu bisa terpaksa banting harga serendah-rendahnya. Dan itu ada banyak teknik yang mereka lakukan. Nah, nanti kita berpikir, jadi gini loh, kenapa kita membahas ini? Karena Rave Sales Model memang mengedepankan yang namanya hubungan baik, manfaat, dan akhirnya loyalitas. Ya, tetapi bukan berarti saya tidak mengerti bahwa pasar juga ada kelompok orang yang price buyers ini. Nah, nanti kita akan melihat kalau kita bertemu dengan tipe price buyers, kita mesti gimana sih? Dan itu ada 3 hal. Sebelum kita ketemu, sebelum negosiasi, apa yang mesti dipersiapkan? Setelah persis di meja negosiasi, apa yang mesti dilakukan? Dan bahkan setelah pertemuan negosiasi, apa yang mesti dilakukan? Nah, kita lihat dulu yang kedua. Ternyata tapi ada yang namanya relationship buyers. Relationship itu hubungan, buyers itu adalah pembelian. Nah, ternyata juga ada orang-orang yang bagi dia yang penting itu hubungan. Nanti masalah harga itu kedua. Yang penting kita deket dulu dah, ya. Nah, biasanya umumnya katanya orang Asia tuh begini, ya. Tapi nggak boleh dilupakan. Tadi price buyers juga ada. Nah, relationship buyers itu adalah orang-orang yang mau membangun kepercayaan dulu. Dan mungkin butuh waktu lama. Bisa 1 bulan, 2 bulan, bahkan ada 1 tahun. Saya punya 1 klien, Mbak. Itu saya nunggu 6 tahun baru goal.
tapi setelah goal memang project-projectnya lumayan. Kenapa? Karena relationship buyers itu membutuhkan diyakinkan dulu bahwa kita punya hubungan baik, kita caring dengan mereka, ya. Dan ada tipe yang ketiga, namanya value buyers. Value itu adalah manfaat, bicara mengenai benefit, bicara mengenai keunggulan dibandingkan yang lain. Dan ada orang macam ini, yang penting kualitas, yang penting value buat sayanya apa. Urusan harga itu urusan yang kedua. Relationship penting nggak? Penting, tetapi juga nomor 2. Yang paling penting, tunjukkan dah dibandingkan produk lain, kualitasmu teh apa. Namanya buat saya, value buat saya tuh apa. Nah, di sini memang seorang sales warrior tentu dia harus betul-betul mengerti yang namanya kebutuhan dari kliennya dan cita-cita ke depan dari kliennya. Disinilah konsep knowing your customer itu sangat penting. Karena by knowing your customer, mengenal siapa yang menjadi customer Anda, maka tentu akan bisa tailor-made kan, membuat produk-produk yang lebih disesuaikan. Atau kalau kita sebagai seorang AE tidak bisa tailor-made kan, tidak bisa menyesuaikan produknya, ya servisnya yang kita sesuaikan. Mungkin term of payment-nya, cara pembayarannya yang kita sesuaikan. Mungkin delivery-nya yang kita sesuaikan. Jadi itu yang namanya value buyers. Tetapi yang menarik, Mbak, ada tipe yang terakhir juga nih. Ya, itu. Namanya adalah poker player. Wah. Pemain poker ini. Nah, ini orang apa sih? Ini adalah tipe orang yang bagi dia relationship itu penting banget. Tapi value juga penting banget. Tapi ternyata harga juga penting banget. Penting semuanya buat ini ya. Jadi kita sebut sebagai poker player. Nah, ini adalah tipe nasabah, klien yang kita juga perlu negosiasi dengan cara-cara yang berbeda. Nah, di dalam advanced negotiation techniques selalu ada 3 tahap. Ya, tahap yang pertama adalah before-nya. Sebelum kita bertemu, ada yang mesti disiapkan. Waktu kita sudah bertemu di meja negosiasi, apa yang harus dilakukan. Dan setelah negosiasi, apa juga yang harus dilakukan. Nah, nanti kita akan bicarakan di segmen yang ketiga untuk masing-masing kategori ini. Baik, sahabat Sonora, kita akan sesuaikan dulu tanda waktu saat ini. Tetap bersama Sonora Network. Stay tuned with us, Sonora Network. Sahabat Sonora, kembali di Sales Mastery and Director Update with Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Advanced Negotiation Techniques for Sales Warrior. Sebelum kita teruskan, Pak Eloy, kita baca beberapa SMS ya. Ada Bu Sinta di Purwakerto. Saya pernah menemui satu marketing, tapi dari sikapnya dia menyepelekan kehadiran saya sebagai konsumen. Membuat janji tapi dia tidak mau karena jam istirahat. Dan setelah itu tidak menghubungi saya lagi. Bagaimana pendapat Pak Eloy? Kemudian ada Ibu Nur Aini Mursalin di Jakarta. Hari ini level kebahagiaannya 85. Syukur kalau begitu. Pak Kiki, pagi Pak Eloy. Kapan ada seminar bersama? Karena karyawan saya ini sedikit, jadi nggak mungkin ya untuk in-house seminar. Bu Trili ada di level 8, Kevin Jonathan di level 9. Kenapa nggak boleh di level 10, Pak Eloy? Gini, karena jika kita bisa terlalu bahagia, suatu saat ketika kita menghadapi masalah, kita akan terlalu sedih. So, maksimal di level 9. Oh ya, bukunya gimana nih Pak? Cari di Gramet, nggak ada loh. Oke, kita bahas dulu dari Ibu Sinta ya. Silakan Pak. Purwokerto. Ibu, kalau ya harusnya nggak begitu ya. Seorang marketing harusnya nggak begitu. Karena kalau selama ini kan kita memberikan arti dari selling is about giving and serving. Jualan itu adalah memberi dan melayani. Keuntungan itu nanti akan datang sebagai imbalannya. Tapi kalau ada orang yang melakukan pekerjaannya dengan tidak menghargai ibu, ya kemungkinan besar dia salah profesi kali itu, Bu. Ya, mungkin sebaiknya ya kerja di belakang meja saja yang ndak pernah
ketemu Orang ya? iya. Karena jangankan kita jualan ketemu orang langsung begitu, tapi kita bahkan sebagai seorang IT pun yang kita melayani orang-orang dalam, internal customer, tetap kita harus memberikan filosofi giving and serving itu mesti ada. Kenapa sih? Karena gini Mbak Siska, kalau kita bertanya, rezeki itu datang dari mana sih? Semua orang akan setuju bilang Tuhan yang kasih. Apakah Tuhan memberikannya dengan tiba-tiba ini ceiling langit-langit ini langsung dibuka lalu Tuhan kirimkan uang? Kan tidak. Biasanya Tuhan itu memberikan rezeki melalui media. Apa itu? Orang lain. Nah, kalau orang lain itu tidak menyukai kita, maka itu sama saja kita menutup pintu rezeki kita. Tapi kalau kita memberikan melayani, ya, ada senyuman di sana, dan maka itu adalah sama saja kita membuka semakin banyak pintu untuk rezeki itu datang pada kita. Jadi nggak usah hanya bicara mengenai seorang sales. Apalagi kalau kita bilang everyone is a salesperson. Jadi giving and serving itu hukumnya mutlak. Harus ya. Jadi ya kalau untuk teman ini yang ternyata dia nggak mau melayani, atau mungkin ada masalah pribadi kali dengan Mbak Sinta. Oh gitu Iya, ya. mungkin Atau kali. kita doakan aja semoga yang ketemu Bu Sinta ini insaf gitu ya. Jadi bisa lebih mendengarkan baik. kita setiap pagi ya. Oke. Ya, silakan. Yang lainnya, Pak Kiki. Iya, Pak Kiki. Sepertinya Pak Kiki lah kalau nggak salah pernah telepon juga. Public training harusnya kita lakukan, Pak Kiki. Saya ini memang masih banyak habis waktu untuk keliling-keliling karena in-house training saya itu ternyata rame. Public training Pak, sorry, kita akan usahakan Pak. Kami akan telepon, nomor telepon Bapak sudah ada di sini. Kita akan telepon kalau sudah ada rencananya ya. Oke, tadi Pak yang dari Pak Kevin, Jonathan. Pak Kevin, nilai 10 ya enggak apa-apa ya. Ini filosofi masing-masing ya. Kan Pak Kevin bilang hanya boleh 9, enggak boleh 10. Kalau kata Dorce, 10 enggak boleh juga. Karena Dorce bilang 10 hanya milik Allah Tuhan, katanya ya. Jadi ya enggak apa-apa sih. Ya udah enggak apa-apa. Jadi pertanyaannya tadi. Oh gitu ya. Pertanyaannya tadi apa itu ya? Oh buku. Buku iya. Kalau memang nggak ketemu di Gramedia karena sudah sold out, sudah habis ya. Silakan Pak Kevin pesan lewat kami saja. Bapak bisa ke www.Eloy Zaluhu ZALUKHU.com ya. Nanti di situ ada bagian email aja Pak, nanti kita kirimkan ya. Oke, baik, terima kasih buat SMS. Ini ada beberapa juga, tapi saya penasaran tadi loh Pak. Yes. Kita kan tadi sudah tahu 4 kategorinya ya. Benar. Ada price buyer, relation buyer, value buyer, ada poker player. Lucu tuh yang terakhir ya. Nah sekarang bagaimana cara mentreat mereka gitu loh Pak? Sebentar, jadi poker player itu ternyata muncul karena setelah mereka selama ini punya relationship dengan vendor ya, lalu mereka juga bisa mencari yang berkualitas, mereka ternyata dipengaruhi oleh tadi itu ilmu yang ternyata dengan melakukan teknik-teknik tertentu bisa juga loh kita mendapatkan kualitas yang baik, hubungannya tetap ada tapi harganya juga rendah. Nah itu poker. Nah sekarang kita bicarakan dulu yang pertama, namanya price buyers. Nah, sahabat Sonora, kalau ketemu dengan price buyers, nggak usah berpikir terlalu banyak mengenai value creation. Nggak usah berbicara terlalu banyak mengenai relationship base. Karena bagi mereka nggak penting. Nah, karena itulah, yang pertama Anda lakukan sebelum Anda negosiasi atau meeting dengan mereka, sebisa mungkin nih, tidak selalu mudah melakukan ini, tetapi sebisa mungkin usahakan pastikan dulu apakah memang mereka itu tipe price buyers. Caranya bagaimana? Nah, itu mencari tahu orang-orang, kalau bisa ketemu dengan orang dalam gitu ya. Untuk mencari tahu biasanya mereka itu waktu pembelian yang paling penting apa sih? Jadi gini loh Mbak, untuk menemukan ini di pertemuan pertama. Nah ini tantangannya bagi orang sales tuh. Gitu ya. Itu pertemuan pertama itu masih dia mengira-ngira dulu nih.
ini tipe apa ya? Iya, Karena iya. kalau kita udah pernah dealing dengan mereka, lebih gampang nih. Sahabat Sonora mungkin lagi nyetir ya, lagi dengerin kita. Dia bisa ingat-ingat, iya loh, kayaknya perusahaan XYZ kayaknya price buyers deh. Habis setiap kali harga aja ya. terus. Itu kalau sudah existing clients, gampang untuk kita mengkategorikannya. Ya. Tapi kalau new clients ini memang agak challenging. Karena challenge pertama adalah baru mengira-ngira dulu nih. Tapi usul saya adalah lebih baik asumsikan saja dulu semua new clients Anda price buyers. Oke. Asumsikan saja Asumsi dulu ya. Nah, kalau sudah diasumsikan, maka usul saya yang pertama adalah di dalam price list Anda atau quotation Anda itu menghitungnya harus detail sekali. Detail apa? Detail untuk jaga-jaga. Kalau ternyata benar nih si klien ternyata price buyers, dia nanti akan memotong, meminta Anda untuk diskon sana, diskon sini, diskon sana, diskon sini. Dan kalau Anda tidak hati-hati sejak awal di dalam membuat pricing harga Anda, itu waktu kita lagi di meja negosiasi ya Mbak, itu kadang-kadang ada faktor emosional yang muncul. Jadi kita itu bisa akhirnya memberikan diskon-diskon tertentu yang nanti setelah pulang kita hitung-hitung lagi baru sadar, aduh ternyata gua salah loh. Diskonnya gede banget Gede jadinya banget, ya. ini mah gua bisa rugi loh. Nah makanya jadi sejak dari awal itu mesti pikirkan, kalkulasi dulu dengan baik. Nah, dan bahkan sudah menentukan, pokoknya nanti kalau diskon maksimal tuh seberapa. Ini kelihatannya sederhana, tapi saya yakin sekali Mbak, umumnya orang sales tidak mempersiapkan ini sejak awal. Makanya banyak dapat sales sih, tapi untungnya ya banyak yang mentok banget juga untungnya. Karena apa? Karena tidak disiapkan sejak awal. Yang kedua, sebelum negosiasi, Anda mesti mempersiapkan diri Anda secara emosi lagi nih. Kenapa? Karena kalau Anda merasa dikejar-kejar oleh kebutuhan harus closing sales, umumnya orang tuh akan memberikan banyak diskon. Dan bahkan di meja negosiasi umumnya kalah. Kenapa kalah? Karena waktu dia datang, gimana sih Mbak, orang dikejar-kejar, gue mesti dapat uang nih, belum bayar uang sekolah anak nih, belum cicilan nih, jadi saya mesti dapat. Semakin Anda khawatir, semakin besar kemungkinan Anda akan kalah di meja negosiasi. Ya, makanya orang-orang sales itu sekali dia memenangkan, capai target nih Mbak, itu biasanya kan mereka sudah mulai santai itu. Ya tutup, ayo, nggak tutup juga ya sudah. Tapi justru malah mentalitas ini banyak membuat mereka berhasil di meja negosiasi. Kenapa? Karena dia nggak terlalu peduli sih, nggak terlalu takut. Waktu dia ngomong, dia bisa dengan wajah yang senyum, dengan kata-kata, kalimat-kalimat yang percaya diri. Kenapa? Karena dia pede banget. Kenapa kok dia pede banget? Karena memang dia tidak dikejar oleh kebutuhan, saya harus dealing dengan project yang satu ini. Dan saya secara pribadi banyak mengalami hal yang seperti ini. Ketika saya dalam 1 bulan, itu training saya sudah kan di kantor, saya juga punya target bulanan. Betul. Setelah target bulanannya udah mendekati nih, padahal baru tanggal 15 itu ya, atau kalau seperti kita kan untuk bulan Juni aja kita udah tahu tuh udah berapa masuk ya. Waktu nanti setelah Lebaran, karena bulan puasa itu memang kalau training tidak terlalu rame biasanya tuh kan banyak orang puasa kan tidak kuat lah training 1 hari ya. Jadi biasanya bulan puasa itu saya gunakan untuk keliling, lebih kepada apa itu namanya ya, sosial saya lah, memberikan training ke sana sini tapi nggak terlalu meminta bayaran seperti biasa, atau menulis buku dan lain-lain. Nah anyway, jadi teman-teman sahabat Sonora, ternyata mempersiapkan state of mind, emotional state ini penting sekali. Jadi kalau hari ini Anda mau negosiasi nih, waktu Anda masih di dalam mobil atau baru mau turun bus, bayangan saya jangan langsung bertemu dengan klien. Sebisa mungkin pun Anda pergilah, mungkin cari toilet ya, persiapkan tarik nafas ya, dan coba sesuai dengan agama Anda masing-masing, siapkan emosinya itu loh. Tuhan, saya mau
negosiasi ini Tuhan, dan saya tahu uang sekolah anak belum bayar. Tuhan juga tahu ini cicilan rumah belum bayar Tuhan. I need money. Saya butuh banget. Tapi saya nggak mau hadir dalam ruangan itu kelihatannya worrying, khawatir banget dengan semua ini. Dan akhirnya nanti waktu negosiasi saya, ya kan, karena masih dapat akhirnya semua diskon dah. Jadi ini kelihatannya sederhana, tapi I guarantee, saya yakin sekali banyak teman-teman sales selalu bilang diskon. Karena apa? Karena mereka memang butuh. Padahal sebetulnya kalau mereka bisa memanage saja, mengelola saja emotional state ini, mereka mungkin bisa memenangkan banyak penjualan dengan diskon yang tidak sebesar selama ini. Wah, ini ternyata emosi memegang peranan besar ya. Banget. Jadi levelnya harus 9 aja kali ya Pak. Kalau saya 9,5. Nanti kita kembali lagi sahabat Sonora, masih mengenai Advanced Negotiation Techniques for Sales Warrior bersama Pak Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Masih ada kesempatan kalau Anda yang mau menyampaikan tanggapan, bisa mention @Sonora FM 92 atau SMS ke 0812 112 9200. Stay tuned with us, Sonora Network. Sesi terakhir kita bersama Pak Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Trainer and Performance Consultant dari Capstone Group. Pak Eloy. Sahabat Sonora, kita sudah berbicara, ini baru awal nih dari yang namanya Advanced Negotiation Techniques for Sales Warrior. Dan kita sudah bahas tadi yang namanya yang pertama price buyers, ya. Ada yang namanya relationship buyers, ada value buyers, ada poker buyers, ya. Dan teman-teman, kita sudah melihat yang paling pertama sebelum masuk meja negosiasi ada 2. Yang pertama adalah sebisa mungkin kenali siapa yang Anda temui. Dan kalau ini pertama kali bertemu, asumsikan sajalah ini price buyers, ya. Yang kedua, tentu saja siapkan harga sedetail-detail mungkin supaya nanti waktu negosiasi Anda tidak karena emosi ya akhirnya memberikan negosiasi malah jadi rugi. Dan yang ketiga tadi emotional state ya, jangan kelihatan terlalu khawatir lah. Ini bicara faith juga sih, iman gitu ya, bahwa lakukan saja yang terbaik. Nah, kalau Anda sudah di meja negosiasi, apa yang terjadi? Kalau sudah di meja negosiasi, biasanya ada 2 hal yang terjadi. Kalau betul ini adalah price buyers, yang pertama, dia akan kemungkinan besar akan berbicara mengenai bahwa harga Anda ketinggian nih. Jadi orang-orang yang memang price buyers, biasanya mereka muncul dengan kalimat-kalimat ini di meja negosiasi. Dan itu bukan di ujung, dari awal bertemu kan biasanya mereka meminta proposal dikirimkan dulu. Sebetulnya di dalam strategi penjualan, jangan pernah mengirimkan harga melalui email. Sebetulnya. Jadi waktu ada orang minta kami, ada perusahaan minta kami mengirimkan proposal training, coaching atau consulting, itu jarang sekali di email yang pertama, di proposal yang pertama kami memberikan harga. Why? Karena orang biasanya yang meminta kita untuk mengirimkan proposal siapa? Decision maker bukan? Bukan. Yang meminta proposal itu orang kroco-kroco yang di bawah biasanya tuh. Dan kerja mereka apa? Biasanya mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya proposal, lalu nanti mereka membandingkan. Dan umumnya perbandingannya dengan acara apa? Membandingkan harga. Dan nanti harga yang mirip-mirip, yang di bawah rendah-rendah itu yang dibawa kepada atasannya. Mereka tidak melihat value. Jadi umumnya orang yang pertama meminta itu memang price buyers. Maka nanti kita melihat kalau ada kemungkinan untuk maju ke level atas ke decision makers, itu jauh lebih aman. Namun masalahnya adalah dari price buyers ini, mereka akan melakukan berbagai macam cara untuk apa? Menghalangi Anda bertemu dengan decision makers. Nah, ya, jadi memang ya namanya jadi orang sales ya begitulah. Nah, anyway, jadi yang pertama mereka akan berbicara mengenai hargamu kebanyakan nih, ketinggian. Budget kita mah udah nggak mungkin ya. Lalu biasanya ngobrol-ngobrol. Mereka nggak akan berhenti di situ. Kemudian mereka sudah siapkan apa? Siapkan proposal dari vendor lain. Lalu mereka bisa nunjukin di depan Anda nih Pak,
ini dari Perusahaan yang ini. perusahaan lain mereka memberikan ini. Tapi Bapak dan Ibu itu sebetulnya cuma taktik. Oke. Taktik untuk apa? Untuk membuat Anda down. Down, Dan iya. kalau Anda tidak bisa menguasai emosi, Anda, ya deh Pak, ya udah samain. Pak, hati-hati banget. Karena bisa jadi ini cuma permainan. Well, jadi ya jangan terlalu percaya dengan taktik-taktik ini. Namun walaupun demikian, saya tidak mengatakan Anda tidak boleh memberikan diskon loh. Jadi di dalam semuanya ini nanti minggu depan lah kita mudah-mudahan ada waktu kita akan lihat ada kriteria-kriteria, ada kejadian-kejadian tertentu. Kalau Anda perhatikan, Anda boleh kasih diskon. Oke. Baik, kita jadi tunggu harus minggu depan ya. Iya. Pak Elo ya. Waktunya habis. Waktunya habis. Singkat saja kesimpulan setengah menit, Pak. Kesimpulannya, sahabat Sonora, menjual adalah mengenai memberi dan melayani, dan ada 4 kategori kalau kita kelompokkan dari klien-klien kita, dan ternyata negosiasi itu membutuhkan teknik yang berbeda-beda. Sebelum negosiasi harus bagaimana, di meja negosiasi harus bagaimana, dan setelah negosiasi harus bagaimana. Hari ini saya tahu kita masih membicarakan masih kulitnya saja. Iya. Tenang, minggu depan tune in lagi ya, kita akan teruskan. Oke, dan selamat buat yang mendapatkan buku hari ini, Ibu Sinta di Purwokerto dan Ibu Aning di Depok. Pak Elo, terima kasih untuk kehadirannya pagi hari Terima ini. kasih Mbak Siska. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Anton, saya Siska. Saya Eloy, katakan yes I can. Keep the smile and happy selling. 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 Selling.